Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini saya senang bisa kembali berjumpa dengan Anda dan kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sangat diberkati dengan channel ini, tekan tombol subscribe, kemudian like, dan berikan komen, dan share akan video ini kepada teman-teman saudara, sehingga video ini boleh menjadi berkat dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema, bagaimana tetap dipelihara Tuhan di musim yang sulit. Mari kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5 dan yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu, ayat ini adalah sebuah kisah di mana pada waktu itu terjadi musim kekeringan di tanah Israel pada pemerintahan Raja Ahab. Nah, yang menarik, justru di musim yang kering tersebut ada seorang nabi yang bernama Elia. Ia justru dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib, di mana firman Tuhan berkata, ia dapat minum di tepi sungai Kerit tersebut. Bahkan bukan hanya ia dapat minum dari sungai itu, Elia dipelihara Tuhan, bagaimana setiap pagi dan petang Tuhan mengirim burung-burung gagak untuk membawa roti dan daging, sehingga Elia dapat makan dengan kenyang. Saudara, ini sungguh luar biasa cara Tuhan memberkati hambanya ini, yaitu dengan cara yang natural dan juga dengan cara yang supranatural. Dan saya percaya di musim-musim yang sulit, di mana hari-hari ini kita tahu bersama harga BBM naik Bapak Ibu, dan tentu ini akan sangat berimbas atau berdampak kepada harga-harga barang yang lain. Dan saya yakin di tengah kesulitan, di musim yang tidak mudah ini, Tuhan yang memberkati Elia, maka Tuhan yang sama juga akan memberkati kita. Katakan amin. Sebab kita punya Tuhan yang adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dan Tuhan bisa memberkati kita dengan cara yang natural dan juga dengan cara yang supranatural. Nah, sekarang kita akan belajar apa rahasianya. Mengapa Elia dipelihara Tuhan di musim yang sulit tersebut? Bagaimana rahasianya agar kita dapat seperti Elia ini? Mari kita akan temukan di dalam kisah ini. Yang pertama, Elia hidup dalam ketaatan. Nah, ini rahasia yang sangat penting. Mari Bapak Ibu, di dalam kisah tersebut dikatakan ia pergi. Dikatakan bahwa ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Elia adalah nabi yang taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan? Ketika Tuhan berkata, pergilah ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, maka Elia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Saudara, seorang yang bernama John Calvin, dia berkata, memang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan masuk di sekolah Kristus. Artinya kita akan masuk di sekolah di mana kita harus
mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Inilah yang namanya sekolah ketaatan. Tuhan sedang mengajar kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Saudara, itu sebabnya mari hari ini, ketika engkau menghadapi musim-musim yang tidak mudah, mari tetaplah belajar taat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, mari kita lakukan. Allah kita adalah Allah yang dinamis. Setiap hari apa yang Tuhan katakan itu tidak sama. Mungkin hari ini rema yang engkau dapatkan, Tuhan sedang mengajar kita untuk bersyukur. Mari kita taat. Belajarlah bersyukur di tengah keadaan apapun. Mungkin hari esok Tuhan memiliki sebuah planning yang berbeda. Tuhan sedang mengajar kita, mendidik kita, dan Dia memerintahkan supaya kita mengampuni. Mari belajar taat. Ketika Tuhan mengajar kita untuk mengampuni, lakukan apa yang Tuhan mau. Inilah apa yang namanya ketaatan. Orang yang taat tidak pernah memberontak. Orang yang taat tidak pernah membangun 1000 alasan untuk berdalih menghindari firman Tuhan. Orang yang taat adalah orang yang tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Dan orang yang taat adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu hidup dalam ketaatan, maka Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Yang kedua, firman Tuhan dikatakan bagaimana Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Artinya Tuhan sedang membawa nabi ini, di mana Nabi Elia diasingkan oleh Tuhan. Di mana Nabi Elia ini hanya berduaan saja dengan Tuhan. Itu artinya yang kedua, apa rahasianya supaya kita dipelihara Tuhan di musim yang sulit? Yang kedua adalah hiduplah dalam keintiman. Saudara, Nabi Elia rupanya dibawa Tuhan di tepi sungai Kerit karena Tuhan mengajar nabi ini supaya ia bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah sebuah hal yang sangat dahsyat, di mana Tuhan mengajar nabi ini untuk berdiam dengan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Ada kalanya Tuhan membawa kita untuk kita berdua dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Dan ada kalanya cara Tuhan ini adalah cara di mana Ia sedang mendidik, mengajar kita. Mungkin dengan cara inilah Tuhan ingin berbicara lebih jauh dengan hidup kita. Ada hal-hal yang harus Tuhan nyatakan, Tuhan sampaikan buat kita. Dan saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka di situ Tuhan juga sedang mengajar kita untuk belajar bersandar kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, di saat-saat yang seperti inilah, di musim-musim yang sulit, ketika Anda dibawa Tuhan untuk bersekutu dengannya, maka Tuhan sedang melatih otot-otot rohanimu. Dan Tuhan sedang mempersiapkan sebuah berkat yang sangat besar buat hidup kita. Dan saya percaya orang yang bersekutu dengan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Dan itu tandanya Tuhan setia. Dan saya yakin Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Puji Tuhan. Biarlah melalui perenungan akan firman ini, bagaimana Nabi Elia dipelihara Tuhan, di mana burung-burung gagak diutus untuk membawa roti dan daging. Maka saya percaya Tuhan yang sama, ketika Anda hidup dalam ketaatan, Anda hidup dalam keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan juga dapat mendatangkan berkat. Tuhan bisa mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Penyediaan Allah itu tak terbatas. Allah bisa melakukan apapun, baik dengan cara yang natural maupun dengan cara yang supranatural. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.